semua, kembali lagi di video Ica. Kali ini aku akan sharing tentang pengalaman lahiran. Di video sebelumnya, itu aku menceritakan bagaimana pengalaman permohonan izin untuk terbang dengan salah satu maskapai di Indonesia maksimal di 36 weeks. Dan sekarang aku akan bercerita tentang pengalaman dari mulai cuti hingga aku lahiran. Sesampainya di kampung halaman, itu di weeks 35 5 hari, dan keesokannya itu sudah memasuki 36 weeks. Aku memulai kegiatan di rumah itu dengan mulai latihan fisik untuk persiapan melahirkan, karena niatnya saat itu aku ingin lahiran normal, dan aku pun mempersiapkan tubuh dan mental agar bisa lahiran normal. Setiap hari aku menjalani latihan fisik, itu dimulai dari jam 6, aku berjalan kaki ditemani ayah keliling komplek sambil membeli sarapan. Lalu setelah itu latihan dimulai lagi jam 8, aku jalan di depan rumah aja, itu 10 putaran dan memakan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu aku melanjutkan dengan bermain gimbal selama 15 menit dengan berbagai gerakan, di mana gerakan-gerakannya aku melihat dari YouTube. Jadi panduannya aku melihat dari YouTube. Dan setelah bermain gimbal, aku pun melanjutkan dengan latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu aku juga melihat dari beberapa video di YouTube, dan juga ada buku dari bidan kita. Setelah latihan fisik di pagi harinya, lalu dilanjutkan dengan latihan fisik di sore harinya, itu sekitar jam 4 sore atau jam setengah 5 sore maksimal. Aku latihan di depan rumah, berjalan kaki lagi selama 10 menit, itu sekitar 5 putaran. Dan kegiatan itu aku ulangi hingga aku lahiran. Lalu apa saja sih kegiatan aku selain persiapan fisik selama aku cuti? Yang pertama, aku mempersiapkan kebutuhan untuk kelahiran, dimana sebelumnya aku udah membeli perlengkapan bayi dan perlengkapan aku untuk kelahiran. Jadi aku pastikan itu semua sudah dicuci. Baju-baju bayinya sudah dicuci, baju-baju aku pun sudah dicuci, dan perlengkapan lainnya sudah aku bersihkan. Setelah memastikan perlengkapan ibu dan bayi itu bersih, lalu aku pun mulai memasukkan ke dalam tas, agar nantinya ketika sewaktu-waktu aku harus langsung ke rumah sakit, tas itu tinggal aku bawa. Jadi aku memasukkan baju bayi ke dalam tas khusus bayi, dan baju aku ke dalam tas khusus untuk ibu. Jadi aku punya 2 tas yang standby setiap saat. Dan di dalam tas ibu jangan lupa untuk mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang kemungkinan nanti akan dibutuhkan saat lahiran. Kegiatan selanjutnya, karena aku merasa hari-hari aku itu masih banyak waktu yang kosong, aku pun memilih untuk membuat video. Mungkin bagi teman-teman yang melihat video-video aku yang dirilis sekitar 4 bulan yang lalu, itu video aku bikin selama cuti lahiran. Selain bikin video, aku juga mencoba untuk belajar mengedit foto-foto, walaupun tidak sebagus teman-teman mungkin, tapi aku mencoba belajar. Lalu aku juga mencoba untuk membuat flashcard dengan menggunakan Canva. Jadi aku mendownload beberapa foto-foto yang nantinya berhubungan dengan flashcard, baik itu flashcard abjad, flashcard hewan, lalu huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Tapi itu masih desain belaka, jadi aku belum cetak. Bagaimana hasilnya juga aku belum tahu kan. Tapi kegiatan itu cukup memberikan aku semangat, cukup memberikan arti kalau hari itu aku menghasilkan sesuatu, seperti itu. Selama cuti lahiran, aku pun selalu mengecek 1 kali seminggu itu bagaimana perkembangan kehamilan aku, apakah si bayi sudah masuk pembuluh apa belum. Itu aku lakukan di salah satu rumah sakit.
Nah, untuk persiapan lahiran pun aku juga mencari rumah sakit yang dapat menerima pembayarannya dengan asuransi. Masuk di minggu 38, aku pun sudah tidak sabar rasanya untuk segera lahiran. Hampir tiap malam aku bercerita, calon bayi, ayo nak segera lahir, karena mama udah gak sabar untuk melihat kamu, dan mama juga udah gak sabar untuk bermain dengan kamu. Jadi itu hampir tiap hari aku ceritakan agar si calon bayinya mau lahir cepat. Aku memasuki minggu 38, itu adalah masa-masa ketidaksabaran mulai bergelora. Tapi aku tetap dengan latihan fisik, dengan makan makanan yang sehat untuk kelahiran. Jadi aku sangat mempersiapkan diri untuk kelahiran normal. Dimana akhirnya itu di minggu 39 lewat 3 hari, tepatnya itu di tanggal 15 Oktober. Aku gak tahu, yang penting hari itu aku merasa aku ingin bergerak dan beraktivitas lebih dari hari-hari sebelumnya. Aku gak tahu kenapa. Pada hari itu juga aku merasa ingin memakan sesuatu yang benar-benar aku inginkan. Sehingga waktu itu aku minta mama untuk masak makanan kesukaan aku, kerupuk pakai kuah sate ditambah sama bihun. Jadi aku minta mama untuk bikin itu dan aku makan dengan itu dengan sangat lahapnya. Setelah itu aku mesen GoFood itu nugget pisang coklat keju, karena aku sangat suka coklat dan keju. Dan aku makan itu sangat enak rasanya. Sampai malam pun aku juga latihan, keliling rumah. Gak tau kenapa, yang penting sangat besar keinginan saat itu untuk beraktivitas dan bergerak dengan banyak. Jadi aku ngikutin, aku keliling dari ruang tamu, lalu ke ruang tengah, keliling ke dapur. Yang penting rumah aku kelilingin semua. Sampai akhirnya jam 11 aku merasa perutku sudah mulai sakit, tapi itu baru nyit kayak gitu loh. Nah, lalu aku wah, kok perut aku udah mulai mules ya, kayak gitu. Nah, lalu tapi tetap aja aku masih jalan keliling rumah, gak tau kenapa. Masih jalan, setiap ngerasain ngilu-ngilu di perut itu, aku tetap keliling rumah. Nah, mulai jam 11-an itu aku cerita sama mama, "Ma, kok Ica ngerasa perut mules ya?" Dan mama pun bilang, mungkin udah mau lahiran. Kata orang, ada aplikasi yang dapat menghitung berapa kali kamu kontraksi. Aku pun langsung download aplikasi itu. Aku mencoba 2 kali, tapi itu pada saat itu aku merasa itu tidak efektif. Karena setiap kali kontraksi aku harus buka HP, klik dan segala macam kayak gitu. Jadi aku saat itu merasa itu tidak efektif. Lalu aku memutuskan untuk mengambil kertas dan pensil. Lalu kertas dan pensil tersebut aku letakkan di meja makan, karena aku paling sering muter rumah itu melewati meja makan. Kontraksi mulai berasa dan aku ngeliatin berapa menit di jam dinding. Setelah itu aku langsung ke meja, jalan ke mejanya, lalu mencatat mulai jam berapa tadi kontraksinya sampai jam berapa. Lalu setelah mencatat aku ngulangin jalan. Jadi itu berulang kali sampailah di jam 12. Lalu mama bilang, "Oke, kita istirahat dulu." Karena pengalaman mama saat mau lahiran aku anak pertama, itu mama ngerasain sakitnya di siang hari, tapi akunya lahir keesokan subuhnya. Jadi itu ada rentang hampir 12 jam
Jadi mama bilang kemungkinan Ica juga bisa kayak mama kalau rentangnya bisa hampir seharian. Lalu mama ngajakin aku istirahat, nyampe di kamar. Nah, perasaan udah mulai gak enak nih. Setiap saat aku ngerasain kontraksi. Itu kalau di catatan aku udah kontraksinya mulai per 5 menit. Setelah itu aku ngerasa apakah ini aku harus ke dokter ya, atau aku harus langsung ke rumah sakit ya, karena kontraksinya itu udah mulai agak membuat aku itu merasa sakit.